Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bailan Wijaya dengan NIM F1D1230244 dari program studi teknik pertambangan. Pada kesempatan kali ini, selamat datang di video yang akan membahas mengenai potensi luar biasa dari energi panas bumi. Kita akan menjelajahi bagaimana panas bumi dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, memahami proses kerja yang menakjubkan ini, pertama-tama eh, kita buka dengan pembukaan apa itu panas bumi. Panas bumi adalah energi yang berasal dari dalam inti bumi. Panas ini naik ke permukaan melalui aktivitas vulkanik, rekahan batuan atau patahan, memanaskan air tanah yang terperangkap di bawah permukaan, menciptakan reservoir air panas atau uap bertekanan tinggi. Nah, bagian pertama daripada video ini yaitu pemanfaatan langsung panas bumi. Nah, mari kita mulai dengan pemanfaatan yang pertama, yaitu pemandian air panas atau geothermal spa. Yang pertama, ya, mungkin akrab bagi kita semua, pemandian air panas ini adalah tempat rekreasi atau relaksasi dan terapi yang memanfaatkan air panas alami yang keluar langsung dari perut bumi. Nah, cukup sederhana proses kerjanya. Air panas alami yang kaya mineral langsung diambil dari mata air panas atau sumur dangkal. Kemudian jika terlalu panas, air ini bisa didinginkan sedikit sebelum dialirkan ke kolam-kolam pemandian. Kita bisa langsung merendam, menikmati kehangatan dan khasiat mineralnya. Ini adalah bentuk pemanfaatan yang paling minimalis dari segi teknologi. Nah, yang kedua yaitu pengeringan produk pertanian atau perkebunan, atau biasa disebut dengan drying. Untuk drying ini sendiri bisa digunakan untuk mengeringkan berbagai komoditas seperti kopi, teh, tembakau, atau buah-buahan. Nah, proses kerjanya itu yaitu fluida panas bumi bisa berubah air panas atau uap diambil dari sumur. Panasnya kemudian ditransfer ke udara bersih melalui alat yang disebut penukar panas atau biasa disebut heat exchanger. Kemudian udara panas inilah yang kemudian dialirkan ke ruang pengeringan. Udara panas yang tersebut akan menguapkan kadar air dari produk pertanian, sehingga proses pengeringan menjadi lebih cepat, merata, dan tidak bergantung pada cuaca. Kemudian fluida panas bumi yang sudah mendingin akan diinjeksi kembali ke dalam bumi. Ini adalah metode yang efisien dan ramah lingkungan dibandingkan menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, pemanfaatan langsung dari panas bumi adalah pemanasan rumah kaca atau greenhouse heating. Nah, di daerah dengan iklim dingin, energi panas bumi sangat efektif untuk menjaga suhu optimal di dalam rumah kaca, sehingga tanaman tertentu bisa tumbuh subur sepanjang tahun. Nah, proses kerjanya air panas dari sumber panas bumi dipompa disirkulasikan melalui pipa-pipa yang dipasang di bawah lantai atau sepanjang dinding rumah kaca. Kemudian panas dari air di dalam pipa ini akan dilepaskan secara perlahan, menghangatkan udara di dalam rumah kaca. Ini memungkinkan petani untuk menanam tanaman yang membutuhkan suhu hangat, memperpanjang musim tanam, dan meningkatkan hasil panen. Dan kita masuk ke bagian kedua, yaitu pemanfaatan tidak langsung atau indirect use dari panas bumi. Nah, pemanfaatan tidak langsung ini secara spesifik merujuk pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau biasa PLTP. Nah, PLTP adalah cara paling umum dan skala besar untuk memanfaatkan panas bumi, yaitu dengan mengubah energi panas bumi menjadi listrik. Ada beberapa jenis teknologi PLTP, namun kita akan fokus kepada tipe flash steam yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, bagaimana sih PLTP tipe flash steam ini bekerja? Langkah demi langkah. Yang pertama itu pengeboran dan produksi. Pertama, sumur dibor jauh ke dalam bumi hingga mencapai reservoir panas bumi yang berisi air panas atau uap bertekanan tinggi. Kemudian fluida panas ini diekstrak melalui sumber produksi. Kemudian yang kedua ada pemuaian cepat atau flashing. Nah, fluida panas bumi yang suhunya bisa di atas 182 derajat Celcius ini dialirkan ke dalam tangki khusus bernama flash separator.
Di sini tekanan fluida diturunkan secara mendadak. Penurunan tekanan ini menyebabkan sebagian air panas langsung berubah menjadi uap atau biasa disebut flash steam bertekanan tinggi. Yang ketiga, penggerak turbin. Nah, uap panas yang dihasilkan ini kemudian diarahkan untuk memutar turbin uap dengan berkecepatan tinggi. Kemudian yang keempat yaitu pembangkit listrik itu sendiri. Putaran turbin inilah yang kemudian menggerakkan generator yang terhubung dengan turbin tersebut, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang siap didistribusikan. Dan yang kelima adalah kondensasi dan reinjeksi. Setelah keluar dari turbin, uap sisa akan didinginkan di dalam kondensor dan berubah menjadi air kembali. Air ini bersama dengan sisa air dari flash separator tadi, kemudian diinjeksikan kembali ke dalam bumi melalui sumber injeksi. Nah, proses reinjeksi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas bumi di dalam reservoir. Memastikan sumber daya panas bumi ini untuk berkelanjutan. Baik, demikianlah penjelasan mengenai pemanfaatan langsung dan tidak langsung dari energi panas bumi, dari pemandian air panas yang menenangkan, sistem pengeringan yang efisien, dan pemanasan rumah kaca yang mendukung pertanian, hingga PLTP yang menghasilkan listrik bersih untuk jutaan rumah. Potensi panas bumi sangat besar dan strategis bagi masa depan energi kita. Semoga video ini memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi para penonton yang telah menonton video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Selamat pagi.